bahwa moderasi beragama ini bukan hanya untuk orang Islam. Dia nasionalisme, kemudian toleransi dan anti kekerasan. Kelompok pro Ahok dan anti Ahok sebenarnya perdebatan dalam masyarakat Islam. Ramah terhadap lokalitas, itu sendi keempat. Dia takut melawan karena dia minoritas. Dia minoritas. Nah, saya punya tugas dakwah untuk membereskan Anda yang keliru. Semantik kafir itu muncul dan itu terjadi. Tudingan kelompok-kelompok salafi terhadap pluralisme sebagai proyek barat itu salah besar. Cek 1212. Oke, hari ini saya kedatangan tamu spesial, Kepala Balai Kemenak Litbang Agama Makassar. Litbang Agama Makassar. Siap. Saya mau sebut nama lengkap Kak, tapi saya takutnya saya nanti salah. Saya panggil sapaan akrabnya dulu Kak Pepi, biar Kak Pepi saja yang sebut nama lengkapnya siapa. Ya, nama saya sederhana, Saprillah, satu aja. Kalau embel-embel title dan lain-lain Kak, nama lengkapnya bagus kayak jadi sebut. Ya, sekarang sudah selesai S3 kan ya, Dr. Saprillah. Kalau di Facebook saya Saprillah Syahril Al-Baikuni. Oke Kak, supaya lebih nyaman orang mengenal Kak, jangan sampai disaksikan orang-orang tidak lihat muka. Oke, siap. Aslinya Kak, karena kita sudah sesuai protokoler kesehatan saja nih, berjarak 1 meter. Siap. Oke Kak, ya. Banyak hal yang saya mau tanyakan Kak, dan menjadi pertanyaan semua kalangan sih sebenarnya. Ya. Bahwa kita ini hidup di negara yang betul-betul plural. Berbagai macam suku, agama dan lain sebagainya. Oke. Dan permasalahan tidak berhenti pada permasalahan agama ini seringkali menjadi dasar sebuah konflik. Hal yang patut kita sambut ini bahasa moderat. Saya berharap dapat pencerahan seperti apa sih moderasi beragama di Indonesia. Menarik ya pertanyaannya. Pertama saya mau ucapkan terima kasih dulu ya sudah diundang di podcast apa sih Re ya. Siap Kak. Menarik karena bukan di Makassar tapi di luar kota Makassar dan ada anak muda kreatif, ini menarik ya. Siap. Makasih banyak Kak. Yang pertama saya setuju ya, konteks sosiologis kita adalah plural. Dan pluralisme itu seharusnya menjadi kekuatan kita dalam membentuk bangsa, dan seperti itulah memang bangsa kita dibentuk. Iya. Tetapi kemudian ada gejala sosiologis dalam 20 tahun terakhir khususnya pasca reformasi, di mana muncul kelompok-kelompok keagamaan, kita sebut saya berasal dari Islam, yang mencoba mempromosikan cara lain dalam memandang pluralisme itu, yang lebih dominan lah seperti itu. Dan dalam konteks perjalanan menuju dominasi identitas itu terjadi kekacauan kan. Ada kelompok yang kemudian melakukan tindakan yang keras seperti bom bunuh diri, kemudian ada yang melakukan tindakan kekerasan, sweeping dan sebagainya, melarang pembangunan rumah ibadah dan sebagainya. Dan saat itu negara punya istilah yang populer yaitu radikalisme. Radikalisme. Oke. Jadi semua tindakan yang keras itu kemudian disebut radikal. Bom, kekerasan dan sebagainya. Nah, ketika situasi mulai surut, kata radikal ini menjadi kata politik nih. Dia tertahan di area politik gitu. Dan akhirnya kalimat ini menjadi kalimat politis gitu. Dan menimbulkan rasa baper lah, sehingga ketika negara misalnya menyebut kata radikalisme, maka biasanya ada kelompok Islam yang merasa dituding gitu. Sehingga kan yang terjadi adalah semacam crowdisme ya, semacam kekacauan istilah radikalisme itu sendiri. Nah, karena dilihat sudah kontraproduktif, maka tampaknya kita butuh istilah yang lebih baru nih, yang lebih soft lah. Kan juga gejala kekerasan itu mulai turun ya. Iya. Bom bunuh diri meskipun bahkan dalam 5 tahun terakhir sudah mulai tidak ada, mungkin terakhir di Samarinda. Mungkin tetap ada gejala itu. Tetapi eskalasinya sudah mulai menurun. Nah, di akhir pemerintahan SBY, Pak Lukman Hakim Saifuddin ya. Di akhir Pak Lukman Hakim, di akhir Jokowi ini era pertama, dia mempromosikan sebuah istilah yang menurut saya menarik, yaitu moderasi beragama. Apa bedanya? Nah, moderasi beragama itu konteksnya ngajak ke tengah sebenarnya. Jadi ini soal istilah dulu ya. Apa itu moderasi beragama? Nanti dijelaskan. Tapi standing politiknya dulu. Kalau istilah radikalisme itu kan nunjuk tuh. Ya. Kamu radikal. Artinya dia tertuju pada satu kelompok. Misalnya 1, 2 tapi dia menunjuk gitu. Kalau moderasi dia mengajak.
Oh, berarti bukan pengklaiman kepada satu kelompok atau gitu. suku. Dia akan mengajak ke tengah sehingga nanti yang tersisa di kiri mungkin itu yang kemudian disebut liberalisme, yang tersisa di kanan dia mungkin yang dulunya disebut radikalisme. Oke, berarti yang di tengah-tengah inilah moderasme. Iya, konteks moderasi beragama itu tidak mengklaim diri moderat, tapi moderasi adalah sebuah proses. Oke, proses moderat tapi moderat adalah mungkin nanti akan menjadi orangnya, tapi yang kita promosikan adalah moderasinya, dalam pengertian bahwa ini sebuah proses sosial di mana semua orang yang pengen moderat, pengen melakukan moderasi, ayo bergabung ke tengah gitu. Nah, kira-kira standing politiknya seperti itu. Dengan istilah moderasi beragama ini nampaknya cukup berhasil menggantikan istilah radikalisme, dalam pengertian bahwa orang mulai tenang, kemudian mulai tidak lagi istilah radikalisme itu sudah tidak banyak lagi diproduksi dalam 2 tahun terakhir lah. Kita melihat di media online, di surat kabar juga istilah radikalisme itu tidak banyak. Justru yang kita promosikan istilah moderasi. Konteksnya adalah lebih menguat. Kalau dulu kan lebih menyasar yang nakal lah istilahnya. Kalau sekarang lebih menguatkan yang baik gitu. Tujuannya akan sama gitu. Akan mendegradasi kelompok yang selama ini mempromosikan kekerasan. Nah, itu standing politiknya bahasa ini, bahasa moderasi beragama, standingnya di situ ya. Nah, mungkin kalau saya boleh lanjut, sebetulnya Kementerian Agama apa sih yang disebut moderasi beragama itu? Itu yang paling penting, Kak. Seperti ini kan kulitnya ya. Kulitnya. Bungkusnya, mereknya. Nah, sekarang konsepnya apa? Mungkin saja orang mengatakan jangan sampai tidak ada isinya. Iya. Dia hanya sebuah istilah saja. Istilah begitu saja. Menenangkan sebuah gejolak. Nah, ya, ibarat orang yang lagi apa gitu tiba-tiba ditenangkan dengan lagu cinta misalnya. Betul. Inilah moderasi beragama misalnya. Tiba-tiba tenang dan setelah tenang what's going on? Ya. Tidak ada juga selanjutnya. Ya, gitu. Nah, kemudian di kita terutama Litbang, tempat kantor saya juga ikut terlibat dalam mengkonstruksi postulat berpikir apa yang disebut moderasi beragama di Kementerian Agama. Ya, kita punya 4 jangkarnya. Yang disebut moderasi beragama itu. 1, penguatan kebangsaan. Satu. Kenapa penguatan kebangsaan menjadi penting? Sebetulnya untuk mengukuhkan ide nasionalisme. Ya. Karena kita sepakat bahwa nasionalisme itu adalah sesuatu yang tidak taken for granted untuk semua generasi. Generasi kalian-kalian muda ini, kalau tidak diajarkan nasionalisme, tidak tahu nasionalisme itu. Harus diajarkan, harus selalu ada sustainability. PMP-nya, mungkin. Apapun namanya gitu. Nah, di tengah itu, di tengah konteks itu, kita kan dalam konteks sosial kita kan hadir kelompok yang mengusulkan cara pandang politik yang tidak berbasis pada nasionalisme, tapi khilafah misalnya. Khilafah itu kan universalisme. Jadi dia menembus nation state menjadi satu konteks bangsa yang lebih besar yang namanya Islam gitu. Nah, itu tidak cocok dengan konsep nasionalisme Indonesia. Dan itu kemudian meskipun khilafah itu sumbernya dari pemahaman keislaman, tapi menurut kita di Indonesia, umat Islam di Indonesia itu agak bertentangan dengan konstruksi kebangsaan yang sudah dibangun oleh founding father sebelumnya. Karena itu sendi pertama dalam moderasi beragama yang disusun Kementerian Agama adalah penguatan nasionalisme, penguatan kebangsaan. Semua kita harus bersetuju bahwa nasionalisme adalah sendi dalam membangun identitas kita sebagai umat Islam di Indonesia, umat Kristen di Indonesia, dan sebagai bangsa Indonesia lah. Artinya ini yang menjadi bahan untuk menepis bahwa moderasi beragama ini bukan hanya untuk orang Islam. Ya, dan itu kan semua. Jadi kalau teman-teman sempat dapat nanti, saya mungkin share nanti, buku moderasi beragama itu memang contoh di dalamnya tidak spesifik Islam semua kelompok agama. Karena kita menyadari memang bahwa fundamentalisme dan radikalisme yang disebut di awal tadi, itu gejala sosial di semua agama, bukan hanya di Islam. Di Indonesia lebih marak Islam karena memang kelompok mayoritasnya Islam. Sehingga gejala fundamentalisme, gejala yang radikal itu lebih banyak teratribusi kepada umat Islam. Mungkin beda kalau di Myanmar lebih banyak ke umat Buddha, kemudian di Amerika banyak Kristen, di India ke Hindu dan sebagainya. Itu konteks sosiologisnya. Ini yang pertama ya, soal kebangsaan. Nah, yang kedua soal toleransi gitu. Jadi toleransi, kira-kira yang disebut toleransi itu mendesain hubungan sosiologis antar identitas yang berbeda-beda. Sebenarnya dalam teori sosiologi, toleransi itu adalah cara yang paling lemah dalam hubungan antar umat, antar identitas. Dia paling lemah. Contoh misalnya nih, di tengah kita ada perokok ya, ada yang tidak merokok. Sebetulnya kan basisnya ketidaksukaan tuh. Yang tidak merokok pasti tidak suka terhadap yang merokok. Tetapi
ketidaksukaannya itu tidak meledak menjadi konflik. Dia bisa menerima situasi itu dan bersedia untuk kepentingan bersama. Sebenarnya itu yang disebut toleransi. Tetapi itu tidak cukup situ, pasif. Kita harus mendorongnya menjadi lebih aktif gitu. Misalnya begini, ujungnya kan nanti ada resolusi ya. Resolusi misalnya soal contoh tentang merokok tadi. Resolusinya adalah bahwa semua orang berhak untuk menikmati idenya, ide tentang dirinya. Misalnya orang merokok itu juga punya hak untuk hidup sebagai perokok. Yang tidak merokok juga punya hak hidup bebas asap dan sebagainya. Maka apa yang terjadi? Kalau yang terjadi dominasi adalah misalnya mayoritas kelompok itu adalah perokok, maka yang terjadi adalah toleransi semu, bahwa yang tidak merokok hanya terima karena dia kecil. Betul. Dia takut melawan karena dia minoritas. Dia minoritas. Nah, ketakutan ini dalam bahasa tertentu dia seolah-olah damai. Tetapi ini bisa menyimpan dendam suatu saat. Nah, salah satu cara yang kita dorong adalah regulasi. Dalam pengertian bahwa, oh iya, kalau yang Anda merokok, Anda punya tempat khusus untuk merokok. Yang tidak merokok di sini. Itu namanya resolusi. Dan kita mendorong model-model toleransi yang seperti itu. Gitu. Misalnya soal pembangunan rumah ibadah. Kita memahami bahwa ada gagasan yang disebut mayoritarianisme. Itu terjadi di semua kelompok agama. Misalnya di Bantaeng ini mayoritas Islam. Mungkin susah kalau ada orang Kristen mendirikan gereja, gejala sosialnya begitu. Tetapi di daerah yang mayoritas Kristen itu juga tidak mudah mendirikan masjid. Tidak mudah karena gejala sosialnya seperti itu. Gejala yang disebut mayoritarianisme, di mana kelompok mayoritas merasa punya hak untuk menentukan identitas ideologis di sekitar dia. Gitu. Dia merasa yang memiliki kawasan itu, kebenaran ditentukan oleh mereka, dan siapapun yang ada yang minoritas harus minta izin lah dalam tanda petik kepada mereka. Nah, karena gejala sosial yang seperti itu maka kita atur, muncullah PBM dalam peraturan bersama Menteri nomor 8 dan 9, nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pengaturan rumah ibadah, bahwa disebut basisnya adalah semua kelompok itu punya hak untuk mendirikan rumah ibadah. Tetapi kita tidak ingin pendirian rumah ibadah ini menghancurkan hubungan sosial karena ada gejala sosial yang saya sebutkan pertama tadi. Caranya adalah diatur. Jadi sama-sama ini menurunkan ego. Kelompok yang kecil dengan jumlah minimal jangan juga ujuk-ujuk mendirikan rumah ibadah di situ karena jumlah Anda kecil misalnya. Tetapi kelompok besar ini juga tidak boleh melarang jika ada orang yang memenuhi dasar untuk mendirikan rumah ibadah. Paling tidak meskipun aturan ini menurut kita masih perlu diperbaiki, tapi paling tidak ini menjadi standar penyelesaian masalah-masalah yang secara sosiologis spontan atau default lah kalau dalam bahasa komputer ya. Dia jadi solusi. Ya, dia bisa menjadi solusi sementara. Meskipun ada solusi yang lebih baik, misalnya kerelaan ya, yang kita sebut dengan multikulturalisme. Itu dua tentang toleransi. Itu baru dua ya. Yang kedua dulu Kak, sebelum lanjut saya menghirup dulu ya. Boleh Kak, boleh. Ini menarik ini Kak. Santai gitu. Santai sekali ini Kak. Saya berharapnya ini banyak hal yang saya eksplor ini Kak. Siap. Dari setiap poin-poin yang akan kita lewati. Yang poin yang kedua yang menarik ini Kak. Soal toleransi ya? Ya, toleransi. Ya. Saya Kak sentil sedikit terkait politik. Jangan sampai Kak ini untuk meleburkan adanya politik identitas di Indonesia. Karena kan yang terjadi, saya tidak menjas pertarungan Pilpres kemarin, ini agak politik identitas agak mendorong itu. Ataukah tugasnya moderasi beragama juga untuk memblurkan ini apa-apa atau gimana Kak? Pertama gini, politik identitas sebetulnya menurut saya dalam kajian saya kita mispersepsi sebetulnya secara atau kita membentuk definisi baru lah. Sebenarnya politik identitas itu berasumsi. Sebenarnya politik identitas itu sangat positif gitu. Dalam kajian awal ya. Misalnya begini yang disebut politik identitas ya. Ada kelompok minor, sebut saja anak pang. Anak pang ya. Anak pang ini kan terbuang dari identitas besar karena dia membentuk identitasnya sendiri. Nah, untuk diakui oleh kelompok besar ini dia memainkan identitasnya. Dia mengkonstruksi dirinya dengan memainkan sesuatu, lalu kemudian membuat kebaikan-kebaikan untuk memblur dengan kelompok yang lebih besar. Sebenarnya itu yang disebut politik identitas sesungguhnya. Kalau dalam kajian sosiologi. Yang terjadi di Prancis pernah mungkin. Ya, di Prancis, di Quebec dan sebagainya. Ya. Kemudian, tetapi perkembangan sosial sekarang menunjukkan ada semacam pengalihan cara pandang terhadap politik identitas. Menggunakan identitas sebagai basis politik, itu yang disebut tadi. Dan jadi menggunakan identitas dia sebagai basis politik. Dan itu mulai menggejala sejak reformasi. Menggejala sejak reformasi di Indonesia dalam pengertian sederhana. Ketika ada orang caleg
mau tampil, yang dicari itu adalah identitas primordialnya, dia keturunan bangsa siapa. Betul Kak. Dan itu didorong bahwa saya ini keturunan Raja Goa, keturunan Raja Bantaeng, keturunan siapa, keturunan Raja Luwu, itu dieksplor dia. Dan itu terjadi, jadi identitas sudah mulai dimainkan. Dan hasilnya memang efektif. Iya, efektif atau enggak saya enggak tahu ya. Intinya adalah kenapa itu dimainkan? Karena kan konteksnya adalah pengen meraih suara. Dan membaca modal sosiologis bahwa masyarakat Indonesia secara umum senang sekali mengaitkan diri dengan sesuatu di masa lalu, dan orang ini ingin masuk dalam cara ketersinambungan pemikiran seperti itu. Dimana kita kan kadang-kadang suka sekali itu bahwa kalau tahu bahwa kita ini keturunan raja apa gitu, bangga rasanya. Nah itu dimainkan gitu. Jadi sebetulnya politik identitas itu adalah gejala politik di Indonesia yang mendorong munculnya politik citra sebetulnya. Jadi itu adalah bagian yang kalau teman-teman melihat fenomena politik di Indonesia, dia adalah sebuah bagian yang sangat normal sebetulnya dalam perjalanan politik Indonesia. Nah belakangan ketika mulai agama banyak sekali dikomodifikasi di media sosial, di media di media konvensional, agama mulai masuk arena identitas dan memuncak di Ahok. Kita harus akui bahwa di tahun 2016 itu puncak struggling political identity Indonesia, dan itu menemukan hasilnya. Dan dia menang. Dan artinya dalam konteks politik harus diakui dia menang. Dia menang, betul. Apapun caranya, bagaimanapun resiko yang terjadi, secara politik itu berhasil. Tetapi apakah eksperimen politik di DKI Jakarta itu berhasil di semua tempat? Juga rasanya tidak. Karena di Sulawesi Selatan politik identitas berbasis agama tidak pernah menemukan konteksnya. Misalnya Aziz Kahar 3 kali dengan membawa spirit keagamaan yang lebih besar dibanding kelompok lain, itu juga tidak kuat. Bupati Patabayo Pak Bukhari sempat berhasil menggunakan itu, tetapi itu tidak diwariskan ke sebelum. Artinya identitas keagamaan hanya pada era Pak Bupati Patabayo. Selanjutnya itu tidak lanjut. Dia para generasi politisi di belakangnya menggunakan identitas lain gitu, ekonomi dan sosiokultural yang lain. Agama tidak digunakan kembali gitu. Nah kira-kira konteksnya seperti itu kalau politik identitas. Nah apakah kemudian pengaruhnya kepada toleransi tadi? Toleransi. Akhirnya memang mempengaruhi kepada bangunan berpikir keagamaan, sehingga banyak orang yang muda terprovok karena politik identitas awalnya mainan politik, tapi dia menjadi diskursus keagamaan di Indonesia, sehingga banyak orang yang menganggap bahwa cara pandang keagamaan yang benar adalah cara pandang yang simbolik gitu. Akhirnya, misalnya belakangan orang menganggap kalau tidak berpakaian, tidak berjenggot, tidak ini dan sebagainya, seolah-olah tidak lebih Islam. Jadi mulai akhirnya mempengaruhi cara pandang sosiologis kita. Padahal sebetulnya itu adalah konteks politik saja gitu. Tidak ada kaitan apa-apa dengan cara pandang keagamaan. Yang tidak berpeci bukan haji misalnya. Atau kalau Anda tidak percaya bahwa Selamat Natal itu haram, berarti keislaman Anda kan di bawah standar lah. Di bawah standar lah. Dianggap Anda memang liberal, bahkan tulisannya liberal, kafir dan sebagainya. Bahkan seperti itu jadinya. Jadi kalau membincang politik identitas dalam konteks Indonesia, gelombang hantamannya itu bukan relasi antar umat Kristen dan Islam, tetapi di antar umat Islam sendiri gitu. Gejala itu yang paling terlihat. Tapi ngefek ke minoritas kan? Ya itu gini, platform sosiologisnya memang begitu. Sebelum politik identitas mewabah di Indonesia, platformnya memang seperti itu. Tetapi ketika itu mulai mewabah, tetap itu terjadi, tetapi ada gelombang lain yang terjadi, yaitu kekacauan dalam umat Islam sendiri. Kekacauan dalam umat Islam sendiri. Dan kadang-kadang, misalnya begini, contoh yang paling menarik, ucapan Selamat Natal. Seharusnya itu kan relasi antara Kristen dan Islam. Tetapi kan faktanya itu pertentangan antara masyarakat Islam sendiri. Antara yang setuju bahwa umat Selamat Natal itu ucapan sosiologis, satu ucapan teologis. Itu yang bertaruh. Sementara yang merayakan Natal diam-diam aja, santai aja. Anda mau ucap juga enggak juga apa-apa. Tetap juga Natalan. Ya itu dia gitu. Nah kira-kira seperti itu kalau membincang soal politik identitas. Termasuk di Ahok kan kemarin, perdebatan kelompok pro Ahok dan anti Ahok sebenarnya perdebatan dalam masyarakat Islam. Dalam masyarakat Islam orang Kristen enjoy aja. Yang orang Kristen mungkin ada juga perdebatan di dalam sana, tapi dia tidak terekspos ke luar gitu. Kita mau pikir lagi. Kak. Saya agak terang nih Kak. Artinya itu berdua Kak. Artinya moderasi beragama ini bukan alat politik negara untuk memblurkan itu.
Ya, dia bukan alat politik negara dalam konteks memblurkan identitas, karena identitas tidak mungkin diblurkan. Tapi dia alat politik oleh negara, terutama Kementerian Agama, untuk meredesain relasi antar umat beragama dan inter umat beragama. Gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Poin ketiga, Kak. Yang ketiga tadi soal, ini anti kekerasan. Anti kekerasan. Jadi tadi nasionalisme, kemudian toleransi dan anti kekerasan. Nah, anti kekerasan itu peace building lah. Jangan sampai, Kak, gara-gara FPI dibubarkan ini, Kak. FPI ini moderasi beragama kan disusun 2019 dan FPI dibubarkan 2021. Jadi betul. Tidak ada hubungannya. Oke, gitu. Kak. Okay. Tetapi bahwa anti kekerasan menjadi salah satu adagium yang penting, postulat yang penting disusun, karena memang kita melihat gejala yang saya sebut di awal perbincangan tadi, di mana kekerasan ingin dijadikan sebagai cara yang positif dalam mendorong apa yang disebut sebagai ide keagamaan. Kan kita sering ketemu tuh di Facebook bahwa asyidda walal kufar ruhama'u bainahum, bahwa lebih keras terhadap orang kafir dan lembut kepada sesama kita. Gitu. Keras itu didefinisikan sebagai sesuatu yang misalnya sweeping dan sebagainya. Kemudian sesuatu yang tegas gitu. Kalau yang keras, ajakan nggak dianggap gitu. Padahal dakwah sesungguhnya bagian dari mengajak gitu. Dan tetapi yang disebut di sini anti kekerasan kayak bom bunuh diri kan. Orang-orang yang melakukan bom bunuh diri selalu mengklaim dirinya benar. Betul, pasti. Nggak ada yang tidak, atau orang yang mendemo atau melarang gereja berdiri dan mendemo dan meruntuhkan dan sebagainya misalnya, itu juga menganggap dirinya benar. Pun juga dalam masyarakat Kristen di Tolikara yang kemarin sempat di tahun 2015 yang berembet ke pembakaran musola juga merasa dirinya benar gitu. Atau di kasus di 2019 kemarin kasus musola di Sulawesi Utara yang ada persoalan di sana juga merasa dirinya benar dengan jalur kekerasan. Dan kita melihat fenomena itu ada di semua kelompok keagamaan. Karena itu Kementerian Agama mendorong untuk satu etika publik yang kita penting dorong adalah anti kekerasan. Gitu. Nah, itu yang ketiga. Nah, dari moderasi beragama. Berarti ini, Kak, cocok kalau saya bilang saya ini Islam. Dan finish itu. Artinya apa yang saya yakini itu benar itu. Ya. Tapi saya juga harus ingat bahwa ada misalnya teman saya yang di luar Islam, ataukah ada juga Islam tapi tidak sama dengan model saya beragama. Misalnya dari aliran aliran beda aliran lah. ABC saja gitu. Artinya saya harus sadar meskipun saya menganggap diri saya benar, ya saya harus ingat mereka juga gitu. Ya. Tidak boleh memaksakan dengan jalur kekerasan. Sikap itu seharusnya yang kita terima dan kita dorong melalui moderasi beragama. Karena kita menyadari bahwa ada kelompok yang mendorong kekerasan baik simbolik maupun fisik untuk kepentingan ini. Terutama yang simbolik ya. Ketika Anda menuduh teman saudara Anda, misalnya tadi ya, saya dari kelompok A. Iya. Dan saya paham bahwa misalnya saya setuju selamat Natal itu haram. Karena itu adalah cara pandang saya. Ketemu Anda yang merasa bahwa tidak ada masalah. Harusnya kan kita saling menghormati saja. Tetapi karena saya merasa saya punya tugas dakwah untuk membereskan Anda yang keliru, maka saya harus mengajak Anda. Kalau Anda tidak mengajak, Anda kafir mentongko. Pokoknya saya bunuh kalau kau tidak mau ikut. Mungkin tidak sampai ke situ, tapi paling tidak mengkafirkan. Semantik kafir itu muncul dan itu terjadi. Terjadi, teman-teman pasti rasakan di bagaimana ketemu dengan orang-orang yang dari kelompok ini yang mungkin bukan terasosiasi secara ideologis, tapi dia kok kayak mengalami itu lalu kemudian menuding kita. Dan itu salah satu, saya di Litbang kemarin kan kita ada Blam Corner via Zoom ya, dengan menghadirkan anak-anak SMA dengan anak madrasah. Ya salah satu yang membuat saya cukup tidak kaget sebetulnya, tapi juga cukup was-was adalah ketika teman-teman ini mengklaim bahwa kebenaran itu sebagai kebenaran yang tunggal gitu. Misalnya soal Selamat Natal itu ya. Karena sebenarnya kalau kita membahas Selamat Natal ini dalam konteks keindonesiaan, dia kajiannya sosiologis sebetulnya. Karena di era saya SMA itu tidak ada perbincangan. Belum ada perbincangan tentang itu. Tidak ada perbincangan apa-apa. Atau karena belum ada medsos atau apa? Iya, artinya itu tidak menjadi ranah kajian keagamaan. Perdebatan NU dan Muhammadiyah tahun 80-an 90-an seputar kuno, wirid, tarwih. Nggak ada perdebatan NU dan Muhammadiyah tahun 80-an waktu saya SMA lah ya. Tidak masuk dalam kajian keagamaan. Itu tidak dimasukkan. Saya di madrasah dulu, ManPK sama dengan awal. Tidak ada kajian satupun 3 tahun kita di situ.
setiap Natal juga ada Natal kan, tidak ada kajian tentang haramnya, bolehnya atau dihalalkan, sebenarnya nggak ada sama sekali. Dia tidak masuk dalam wacana fikih. Nah, ketika kelompok-kelompok baru di pasca 2000-an masuk dan melihat itu penting untuk dikajikan secara fikih, ya maka muncullah. Akhirnya mereka sebenarnya memenangkan pertarungan, memenangkan wacana itu karena cepat memberi label terhadap sesuatu yang ditinggalkan oleh Muhammadiyah sebelumnya. Sehingga kemudian ketika itu dilabeli dan kemudian menjadi wacana, barulah orang-orang NU Muhammadiyah masuk juga untuk bermain di sana bahwa itu bukan agak lambat sebetulnya dalam konteks itu. Nah, bagi saya tidak ada masalah kalau hanya sekadar pendapat. Tapi yang berproblem adalah ketika yang saya sebut tadi, anak-anak yang mengklaim diri menerima itu haram dan itu teologis, lalu kemudian ketemu dengan anak yang lain lalu mengklaim dia kafir. Itu menurut saya penting untuk moderasi. Gitu. Nah, salah satu caranya adalah meniru cara pesantren gitu. Anda mungkin saya sendiri baru menyadari. Ini menarik menurut saya, anak pesantren Indonesia. Saya alumni pesantren, Kak. Ya, sama kita. Oke, Kak. Yang menerima ide pluralisme di Indonesia lebih cepat adalah anak-anak pesantren. Cepat sekali menerima ide pluralisme ketimbang mungkin anak-anak SMA yang belajar Islamnya belakangan. Oke. Itu pertanyaan kenapa? Karena secara teoritis seharusnya kita ini pesantren. Pesantren lebih ngotot ini harusnya. Seharusnya lebih ngotot dan seharusnya kita lebih fundamental sebenarnya. Karena misalnya saya punya pengalaman berjumpa dengan orang Kristen itu sedikit sekali. Saya dari kampung yang bukan mayoritas 100% Islam di kampung saya di Malangke, di Luwu Utara. Di Malangke. Kemudian saya masuk madrasah, masuk MPK, masuk IAIN pula. Nanti ketemu teman-teman beda agama itu ketika kuliah gitu. Ketika di PMI kan dulu ketemu kemudian beberapa kelompok-kelompok lain. Dalam teori pluralisme yang berkembang di Barat, seharusnya orang-orang seperti kita ini Islamis gitu. Karena pengalaman perjumpaan dengan identitas yang berbeda itu lebih gampang mengkafirkan harusnya. Harusnya. Tetapi yang menarik, kita lebih mudah menerima pluralisme. Itu kuncinya apa? Saya sudah menemukan kuncinya. Kuncinya adalah di cara pembelajaran para kiai di pesantren. Ketika kita diajarkan pendapat ulama, itu tidak pernah satu pendapat. Selalu fihi darbani, fihi qaulani. Ada pendapat yang masyhur, ada yang pendapat yang syadz. Bahkan ulama-ulama syadz sekalipun itu diajarkan kepada kita. Saya menulis novel Calabai Kasidah Maribes ya. Itu perjalanan cerita saya dengan awal di MPK dulu. Cerita teman-teman di MPK kan. Saya merekam satu pengajian menurut saya menarik. Mungkin agak porno tapi menarik menurut saya. Gini, soal onani. Jadi onani itu diajarkan dalam tanda petik hukumnya diajarkan di pesantren. Para ustadz harusnya kan bisa saja tidak mengajarkan itu. Betul. Tidak usah mengajarkan karena efeknya mungkin lebih dianggap buruk misalnya. Dan menariknya gini, misalnya ada soal kajian onani, istimna biliat kalau bahasa kita di santri kan. 3 ulama mengharamkan, benar. Syafi'i, Maliki, Hambali. Tapi ada satu ulama memakruhkan. Itu ngapain dimunculkan yang makruh itu? Betul, ya, Kak? Iya kan, soalnya berhenti di 3 saja gitu. Ngapain dimunculkan? Tapi karena para kiai kita ingin mengajarkan sesuatu yang jujur, bahwa semua pendapat ulama ada seperti ini, diajarkan. Dan efeknya adalah kita terbiasa menerima ulama yang berbeda pendapat atau pendapat yang berbeda-beda. Kita terbiasa di pesantren itu. Sehingga ketemu dengan situasi di luar, kita tidak kaget ketika ada banyak perbedaan-perbedaan pendapat. Dan itulah yang menjadi menurut saya kunci kenapa anak-anak pesantren itu mudah menerima gagasan pluralisme ketimbang yang lain. Dan itu bisa diolah. Itu kata kuncinya. Adab gitu. Berarti. Sehingga makanya saya ketika nulis disertasi kemarin, tudingan kelompok-kelompok salafi terhadap pluralisme sebagai proyek barat itu salah besar gitu di Indonesia ini. Saya setuju bahwa pluralisme adalah ide dari barat, muncul dari barat, benar. Itu adalah ide yang berkembang di barat dan di awal-awal tahun 80-an memang dibawa oleh skolar, anak-anak muslim yang datang dari Amerika kemudian membawa gagasan itu. Tetapi yang menangkap gagasan itu lebih kuat di Indonesia itu bukan anak kandung ilmu pengetahuan barat, tapi itu anak kandung ilmu pengetahuan Indonesia sendiri. Misal dan Timur Tengah, misalnya begini, sebut siapa tokoh pluralisme di Indonesia 3 menurutmu sekarang ini, atau 1 lah. Pendiri JIL. Siapa? Ulil Absar. 1. Terus yang baru-baru meninggal. Siapa kelompok Syiah 1 ini? Saya lupa. Kang Jalal. Kang Jalal. Terus siapa lagi ya? Tokoh plural lagi ya 1.
saya lupa Kak. Nah, kalau di Indonesia yang berkembang belakangan ada 3 tokoh besar, Gus Dur, Gus Dur, Kang Said dengan Quraish Shihab. Itu yang dianggap tokoh pluralisme oleh kelompok lain. Anda harus lihat ya, Gus Dur itu alumni Baghdad. Iya. Kang Said Akil Siraj alumni Mekah. Quraish Shihab alumni Mesir. Nggak ada alumni Barat di sini. Tapi mereka lah yang dan mereka malah dikafirkan. Nah, mereka lah yang menyamai ide pluralisme lebih kuat dari yang lainnya. Lebih kuat dari yang lainnya. Ulil Absar kalah kuat dibanding Gus Dur. Ulil Absar itu tidak dikenal sebagai tokoh pluralisme tapi tokoh liberal. Tokoh liberal. Jil. Kalau Kang Jalal itu dikenal sebagai tokoh Syiah ketimbang tokoh plural. Tapi yang tokoh plural yang ini nih. Yang 3 ini. Terutama Gus Dur lah. Gus Dur di puncaknya. Pasti. Dan Gus Dur bukan anak kandung ilmu pengetahuan Barat. Dia anak pesantren yang kuliah di Baghdad. Mana Baratnya? Nah, artinya gini, di Indonesia gagasan pluralisme itu ditangkap oleh kelompok-kelompok pesantren, anak pesantren, dan dikelola berdasarkan cara pandang Nusantara. Sehingga kemudian pluralisme di Indonesia yang banyak berkembang adalah pluralisme agama dan konteksnya agama. Kalau di Barat meninggalkan agama untuk plural. Kalau di Indonesia mendalami agama untuk plural. Itu bedanya. Gitu. Agama untuk plural. Kalau di Barat perbincangan keagamaan disingkirkan, meninggalkan agama untuk plural, untuk pluralisme. Jadi beda banget. Nah, sekarang kelompok Salafi yang menyerang pluralisme ingin mengatakan bahwa kelompok plural di Indonesia ini seperti Barat yang meninggalkan agama untuk plural. Padahal kita enggak menyelami agama untuk pluralisme. Ya itu bedanya di situ. Kira-kira seperti itu ya. Itu tadi baru 3 loh ya. Anti kekerasan. Nah, yang terakhir. Ini agak NU banget sebenarnya. Saya tidak tahu apakah yang menyusun gagasan moderasi beragama itu NU atau bukan gitu ya. Nanti tokoh Muhammadiyah saya undang juga. Dia ramah terhadap lokalitas. Itu sendi keempat. Nah, nilai lokal ini menjadi spirit yang penting dalam konteks mengkonstruksi identitas keislaman atau identitas moderasi beragama itu. Jadi kita tidak boleh melupakan lokalitas. Nah, itu tadi yang konteksnya adalah ketika pluralisme, jadi moderasi beragama itu tidak hanya melawan fundamentalisme saja dalam tanda petik, tapi juga liberalisme gitu. Liberalisme dalam bentuk kanan kiri gitu. Soal kanan kiri. Nah, yang agak kalau liberalisme itu konteksnya individual. Misalnya begini, soal kalau liberalisme ya kalau liberalisme perjuangannya basisnya adalah individu. Misalnya begini, soal LGBT misalnya. Soal LGBT, saya nulis novel Calabai. Kalau membaca identitas waria atau LGBT dalam konteks liberalisme, dorongannya adalah setiap identitas ini punya hak hidup yang sama dengan masyarakat normal. Karena itu juga arahnya boleh jadi kelompok liberal memahami bahwa menikah sesama jenis pun bukan suatu persoalan. Karena dia konteksnya adalah individual. Betul. Tetapi kalau itu didorong menjadi paradigma keindonesiaan, itu problem. Karena lokalitas kita tidak menghendaki seperti itu. Bukan agama saja ya. Kalau agama kan selesai, memang tidak boleh. Tapi lokalitas kita, apa buktinya? Saya menulis novel Calabai. Dan ketika bertanya kepada para Calabai yang kebetulan berasal dari kelompok-kelompok para bisu yang berasal dari Calabai mengatakan, bagaimana Anda memandang pernikahan? Dia bilang pernikahan itu bukan soal individu tapi soal kebudayaan. Jadi mereka tidak dimandatkan untuk menikah sesama jenis, tapi mereka dimandatkan untuk menjaga keseimbangan alam. Sehingga soal pernikahan tidak masuk dalam agenda mereka. Ini jadi, orang Calabai yang ngomong. Iya, ini para bisu yang ngomong. Harusnya dia ngotot dong. Ya, kalau dia mengorientasikan diri kepentingan individunya. Tapi karena dia main dalam konteks komunalisme, maka dia menghilangkan kepentingan individualnya untuk hidup bersama. Dan karena itu kemudian dia dihargai dalam masyarakat Indonesia. Itu konteks lokalnya. Nah, cara pandang seperti ini kita dorong gitu. Jadi kita juga tidak ingin menghendaki sebuah paradigma yang sangat liberal, individual, bebas banget yang kemudian nanti akan bertabrakan dengan nilai-nilai agama. Tapi kita juga tidak ingin menggunakan nilai agama yang terlalu ketat, terlalu simbolik, yang nanti akan bertentangan dengan nilai sosiologis. Kita ambil tengahnya gitu. Nah, moderasi beragama mendorong ke situ. Jadi saya simpulkan ada 4 tadi ya, soal kebangsaan, soal toleransi, anti kekerasan dan ramah atau akomodatif terhadap lokalitas. Kira-kira 4 ini yang disebut oleh Kementerian Agama sebagai moderasi beragama. Tentu yang lain boleh. Tentu yang lain tetap boleh. Boleh memberi tambah. Saya juga kami di Balai juga memberi catatan kritis ya.
terhadap konsep ini. Kenapa kemudian tidak menggunakan keadilan sebagai satu sudut pandang? Karena keadilan itu juga menjadi penting. Entah mungkin diskusinya bisa berkembang, bisa saja 4 ini menambah jadi 6 atau bisa mengerucut jadi 1 saja, terserah. Karena ini namanya konsep diskursus yang berubah-ubah dari setiap waktu. Artinya tidak mengkanalisasi bahwa 4 saja poin ini. Ya, untuk sementara Kementerian Agama mempersepsi moderasi beragama dari 4 sudut pandang itu, tapi itu bukan harga mati gitu. Sesuatu yang bisa saya berubah. Sangat mungkin karena konteks sosial. Kalau tidak fleksibel dia tidak moderat. Kalau tidak, ya betul. Kuncinya ya, gitu. Kalau dia tidak fleksibel. Nah, kira-kira seperti itu yang disebut oleh Kementerian Agama sebagai moderasi beragama. Ya, Kak. Kita minum dulu lah.